Pemain muda Persib Bandung, Dion Mark, mengaku senang bisa menjalani debutnya bersama Maung Bandung. Ia tampil saat Persib menghadapi Persita Tangerang dan ikut membantu tim meraih kemenangan tipis 1-0. Dion menilai pertandingan berjalan sulit sejak awal, kondisi lapangan dan tingginya intensitas permainan membuat laga tidak mudah dijalani. Apalagi saat ia masuk di babak kedua. Ini pertandingan yang sulit karena kondisi lapangan hari ini tidak mudah karena hujan. Kami mencetak gol yang sangat bagus dari situasi tendangan sudut. Tentu saja saya sangat senang bisa menjalani debut dengan Persib Bandung. Pada laga tersebut, Dion dimainkan di posisi bek kanan, padahal ia mengaku lebih sering bermain sebagai bek tengah dalam karirnya. Masuk dan bermain di posisi baru juga tidak mudah. Saya memang lebih sering bermain sebagai bek tengah dibandingkan bek kanan. Tetapi saya menyukainya, saya juga ingin berkembang di posisi ini. Ia merasakan tekanan ketika Persita meningkatkan serangan demi menyamakan kedudukan. Bola-bola panjang dan permainan cepat membuatnya harus terus bergerak naik turun. Pertandingannya sulit karena intensitasnya sangat tinggi. Situasi seperti ini harus terus berlari naik turun. Meski demikian, Dion menegaskan dirinya siap bermain di posisi manapun sesuai kebutuhan tim. Baginya yang terpenting adalah mendapatkan menit bermain dan terus berkembang. Bagi saya pribadi, itu tidak masalah. Karena saya ingin bermain, saya ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain di sepak bola profesional tuntasnya. Wasit asal Arab Saudi, Majid Al-Samrani, akhirnya angkat bicara setelah namanya menjadi sorotan dan mendapatkan hujatan dari Bobotoh usai laga Persib menghadapi Racha Buri FC. Pertandingan leg kedua babak 16 besar ACL2 di Stadion GBLA menyisakan polemik panjang yang mematik perdebatan di kalangan supporter maupun pengamat sepak bola. Meski berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 pada leg tersebut, Persib Bandung tetap gagal melangkah ke fase berikutnya. Hasil agregat 1-3 membuat tim asuhan Boyan Hodak harus mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi Asia musim ini. Sejak awal pertandingan, tensi laga memang sudah terasa tinggi. Sejumlah keputusan Majid Al-Samroni memicu protes keras dari supporter tim tuan rumah. Gol Persib yang dianulir serta kartu merah untuk William Barros menjadi momen yang paling menyita perhatian. Selain itu, banyak juga keputusan wasit yang memang terlihat lebih berpihak kepada tim tamu. Gelombang kritik pun membanjiri media sosial. Nama sang wasit ramai diperbincangkan. Bahkan tidak sedikit warganet yang melayangkan hujatan secara langsung. Situasi ini mendorong Majid Al-Samroni untuk memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 21 Februari. Keputusan yang saya buat di lapangan sebenarnya sudah menjadi keputusan yang tepat, tulisnya di akun Instagramnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dirinya tetap berdiri pada keputusan yang diambil selama pertandingan berlangsung. Ia meyakini seluruh keputusan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, pelatih Persib Boyan Hodak menegaskan pihaknya akan mengirimkan laporan resmi kepada AFC terkait kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk evaluasi dan upaya mencari kejelasan atas sejumlah keputusan kontroversial yang terjadi di lapangan tuntasnya. Kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang juga bertepatan dengan kekalahan Borneo FC dari Dewa United. Hasil tersebut membuat persaingan di papan atas klasemen sementara semakin ketat. Namun Boyan menegaskan dirinya tidak ingin terlalu memikirkan hasil dari tim lain.
Ia menyebutkan kompetisi musim ini sangat sulit dan penuh kejutan. Saya sudah katakan berulang kali bahwa kompetisi di Indonesia itu sangat sulit. Sulit untuk bermain di laga tandang, terutama ketika harus melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Menurutnya semua tim bisa saling mengalahkan tanpa memandang posisi di klasemen. Bahkan tim papan bawah mampu memberikan kejutan. Di liga ini, semua bisa saling mengalahkan dan tim dari posisi terbawah bisa saja mengejutkan tim lain. Kami bisa kalah dari Persija, kami bisa disulitkan dari tim-tim di papan bawah, musim lalu juga seperti itu. Boyan pun mengingatkan timnya pernah kehilangan poin dari tim papan bawah di musim lalu. Hal itu menjadi pelajaran berharga agar Persib tidak lengah. Bagi kami tentunya bagus ketika Borneo kalah, tapi kami harus tetap fokus kepada tim sendiri. Ia menegaskan fokus utama adalah menjaga konsistensi permainan. Persib tidak ingin terpeleset di tengah persaingan ketat menuju tangga juara tuntasnya. Bek asing Persib Bandung, Layvin Kurzawa, tidak masuk dalam daftar susunan pemain tim saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-22. Keputusan ini diambil oleh pelatih Boyan Hodak demi menjaga kondisi kebugaran sang pemain. Boyan menjelaskan bahwa dirinya memberikan istirahat kepada Kurzawa setelah pemain asal Prancis tersebut diturunkan dalam pertandingan sebelumnya di ajang ACL Tour. 4 hari sebelum laga melawan Persita, kami hanya memberikan istirahat. Kami tidak ingin memaksakan karena dia bermain di pertandingan terakhir dan Anda tahu dia sudah lama tidak bermain sebelumnya. Pelatih asal Kroasia ini memberikan penanganan khusus kepada Kurzawa untuk mencegah cedera. Boyan membutuhkan tenaga penuh dari Kurzawa dalam sisa pertandingan kompetisi untuk mendukung misi Persib mempertahankan gelar juara Superliga. Kalau saya langsung memainkannya lagi sejak awal dalam jadwal yang padat seperti ini, dia bisa cedera. Boyan memastikan bahwa Kurzawa akan kembali masuk dalam skuad untuk laga Persib menghadapi Madura United yang dijadwalkan pada Kamis tanggal 26 Februari. Jadi dia istirahat dan untuk pertandingan nanti dia akan bersama tim. Boyan juga mengakui bahwa kondisi fisik Layvin Kurzawa belum sepenuhnya ideal. Menurutnya pemain berusia 33 tahun tersebut baru bisa bermain maksimal selama 35 menit dalam intensitas yang tinggi. Hal ini mengingat Kurzawa sempat mengalami cedera dan lama tidak bermain di level kompetitif sebelum bergabung dengan Persib tuntasnya.